Hai, apa kabar? Ketemu lagi di channel Environment Institute dengan video-video dari podcast Lingkungan Enviro bersama saya Mahawan Karuniasa. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai perkembangan isu, perkembangan permasalahan perubahan iklim di dunia dan bagaimana dampaknya di Indonesia khususnya di tahun 2022 ini, di mana kita baru memasuki tahun baru. Jadi perlu saya sampaikan bahwa pada tahun 2019 suhu permukaan bumi telah meningkat 1,1 derajat Celcius. Dibanding kapan sih? Dibanding kurang lebih 200 tahun yang lalu. Dibanding pada saat sering dinamakan revolusi industri, di mana masyarakat waktu itu mulai membangun pabrik-pabrik, memproduksi barang-barang yang semakin banyak, dan tentu saja pada saat itu mulai banyak menggunakan bahan bakar fosil, BBM, batu bara, dan seterusnya. Kemudian tahun 2020 suhu permukaan bumi terus meningkat menjadi 1,2 derajat Celcius, artinya naik 0,1 derajat Celcius dalam waktu 1 tahun. Tapi yang lebih penting, artinya apa bagi kehidupan kita sehari-hari, khususnya nanti di tahun 2022. Yang perlu kita pahami adalah apa yang sedang terjadi, tren dari suhu permukaan bumi adalah terus meningkat. Dampaknya apa untuk Indonesia? Dari pengalaman data yang sudah dikumpulkan, data yang dihasilkan oleh antara lain dari BNPB, ya, dari kebencanaan, kita dapat informasi bahwa dalam 2 dekade belakangan bencana hidrometeorologis, banjir, tanah longsor, angin puting beliung meningkat hampir 30 kali lipat. Oleh karena itu, di tahun 2022, karena suhu permukaan bumi terus meningkat, maka kita perlu hati-hati dengan bencana banjir dan juga tanah longsor, serta dampak lainnya bagi khususnya petani dan nelayan. Untuk di perkotaan, maka masyarakat perlu waspada mengenai banjir, karena dengan suhu permukaan bumi yang terus meningkat, maka cuaca ekstrim akan terus meningkat, hujan ekstrim akan meningkat, potensi banjir akan meningkat di perkotaan. Kemudian bagaimana dengan masyarakat di pedesaan, para petani? Maka perubahan iklim yang terjadi, suhu permukaan bumi yang terus meningkat akan berdampak pada cuaca ekstrim, baik cuaca basah, cuaca kering, hujan, kekeringan. Bisa berdampak pada gagal tanam, gagal panen, dan juga dapat mempengaruhi pola tanam, kapan harus menanam, dan seterusnya. Dan tentu saja ini berdampak pada pendapatan petani, pada produksi pangan dan berbagai produksi komoditas pertanian. Kemudian bagaimana dampak kepada para nelayan? Nah, para nelayan ini tidak hanya terdampak karena kondisi ekosistem laut yang karena suhu permukaan bumi meningkat, suhu laut juga meningkat. Dan apa dampaknya pada saat suhu laut meningkat? Suhu air laut meningkat, maka ekosistem berubah, ekosistem lautan berubah, terumbu karang berubah, kondisi ikan berubah, gitu ya. Kemudian tentu saja itu akan berdampak pada tangkapan ikan oleh nelayan. Kemudian hal yang lain tentu saja adalah cuaca ekstrim. Tentu saja ini berdampak pada bagaimana waktu yang dapat digunakan oleh para nelayan untuk melaut mencari ikan. Jadi itu perubahan iklim dengan suhu yang terus meningkat, dampak cuaca ekstrim yang akan terus bertambah, maka akan berdampak pada nelayan dalam beraktivitas di lautan, petani dalam beraktivitas di pedesaan, juga masyarakat di perkotaan. Jadi kita perlu waspada di tahun 2022 karena suhu permukaan bumi terus meningkat, dan bahkan para ahli memperkirakan dalam 5 tahun mendatang kemungkinan kita
kita akan dapat menembus kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius, suatu batas di mana sebenarnya kita tidak boleh melampaui. Saya kira demikian. Terima kasih. Bertemu lagi di video lain dari channel Environment Institute melalui podcast Lingkungan Enviro. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.